Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Okta di sini di dalam pembelajaran Penjas dalam jaringan. Apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu, selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Oke, sebelumnya kalian kelas 7 telah mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani, salah satunya latihan kekuatan otot lengan. Nah, di kelas 8 ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani, melanjutkan latihan-latihan yang berkaitan dengan unsur-unsur kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran: memiliki keterampilan latihan untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan kelentukan. B. Memiliki pengetahuan tentang latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, memahami bentuk-bentuk latihan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Latihan kebugaran jasmani yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti disiplin, keberanian, sungguh-sungguh, dan kerjasama dapat memahami budaya orang lain. A. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti, dan mampu melaksanakan aktivitas berikutnya. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Yang pertama, masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. B. Berikutnya, masalah gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Lalu, masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Lalu yang terakhir, masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Unsur-unsur kebugaran jasmani antara lain: 1. Kekuatan, 2. Daya, 3. Kecepatan, 4. Kelentukan, 5. Kelincahan, 6. Daya tahan endurance, 7. Daya tahan kecepatan atau stamina. B. Manfaat latihan kebugaran jasmani antara lainnya: menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes, meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan sirkulasi oksigen di dalam otak, mengurangi lemak jahat, dan menaikkan lemak baik. Kebugaran tubuh seseorang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kebugaran statis adalah keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat. Kebugaran dinamis adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti berlari, melompat, dan berjalan. Kebugaran motoris adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang memerlukan keterampilan khusus, seperti sikap berguling, salto, dan lompat harimau. Ciri-ciri seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik, yaitu 1. Memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan pekerja keras. 2. Memiliki kemampuan kerja yang tinggi. 3. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 4. Optimis dan pantang menyerah. 5. Selalu bersemangat atau tidak mudah lelah. 6. Lebih progresif dibandingkan orang lain. C. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Pertama, aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah ketegangan yang terjadi atau kemampuan otot untuk suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar, external resistance. Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan otot perut. Nah, ini bisa kita lakukan dengan latihan yang namanya sit up. Lalu, latihan kekuatan otot kedua lengan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan latihan yang namanya push up.
C. Latihan kekuatan otot punggung. Ini bisa kita lakukan dengan latihan yang namanya back up. D. Aktivitas latihan kekuatan otot lengan. Nah, caranya diawali dengan jongkok, lalu menopang badan dengan kedua lengan. E. Latihan kekuatan otot tungkai, naik turun bangku atau box. Dua, aktivitas latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Nah, latihan-latihannya bisa kita lakukan yang pertama dengan lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Kemudian kita latihan dengan bermain lompat bangku panjang. Lalu kita bisa latihan juga dengan bermain lompat bangku panjang menyamping. 3. Aktivitas latihan kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Latihan kelentukan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk gerakan pada latihan kelentukan tentunya harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerakan persendian tersebut. Bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah sebagai berikut. Bagian pertama, latihan peregangan dinamis. Latihannya itu latihan kelenturan otot lengan dan bahu, lalu kelenturan otot leher, kelenturan otot pinggang, kelenturan otot tungkai. Kemudian bentuk latihan peregangan statis. Yang pertama, latihan kelenturan otot fleksi siku. B. Latihan kelenturan otot bahu. C. Latihan kelenturan otot leher. D. Pembelajaran kelenturan otot pinggang. E. Latihan kelenturan tungkai dan punggung. F. Latihan kelenturan. Bentuk-bentuk latihan kelenturan secara sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelenturan otot kaki. Cara melakukannya: A. Meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik handuk berpasangan. Telapak kaki rapat. Lalu B. Meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik handuk berpasangan. Kaki dibuka ke samping. 2. Kelenturan otot punggung. Cara latihannya, yang pertama, menopang pinggul atau posisi tidur terlentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Berikutnya, latihan melentingkan pinggang dan posisi tidur terlentang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki. Ini biasa kita sebut latihan dengan kayang. 4. Latihan sirkuit sederhana. Berikut bentuk sirkuit training sederhana yang bisa dilakukan di sekolah. Tanda panah menunjukkan arah gerak berlari setelah melakukan gerakan. Ini kita lihat dari pos 1, kekuatan dan daya tahan otot tangan. Nah, ini berarti latihannya kita pakai push up. Di pos 2, kekuatan dan daya tahan otot perut. Ini kita lakukan latihan sit up. Lalu di pos 3, kekuatan dan daya tahan otot punggung. Kita lakukan dengan latihan back up. Lalu menuju ke pos 4, latihan kekuatan otot tangan. Ini bisa kita lakukan dengan pull up juga. Lalu kelima, kekuatan otot kaki. Ini bisa kita latih dengan latihan naik turun bangku. Baik, setelah menyimak video ini, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 3 macam kebugaran jasmani. 2. Sebutkan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. 3. Sebutkan cara melakukan push up. 4. Apa yang dimaksud dengan kelincahan. 5. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Oke, cukup untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa melakukan gerakan-gerakan sederhana di rumah untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian.
Tetap selalu semangat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.